Selamat siang pemirsa, bersama saya Citri Ayu Padmawati di tayang perdana UKM WPS Show. Pemirsa, hari ini UKM WPS Show akan mewawancarai secara eksklusif bersama PRD Kusumanto dalam rangka 2 periode beliau menjalani kepemimpinan ia di Politeknik Negeri Sriwijaya. Baiklah pemirsa, langsung saja mari kita berbincang dengan PRD Kusumanto. Baiklah, selamat siang Pak. Siang. Wah, tak terasa Pak ya, jadi sudah 2 periode Bapak memimpin di Politeknik Negeri Sriwijaya ini. Jadi Pak, apa sih sebenarnya tugas direktur di Politeknik Negeri Sriwijaya ini? Tugas direktur. Kalau tugas direktur itu mulai dari merencanakan, melaksanakan, implementasikan, mengkoordinasikan, termasuk mengontrol. Mengontrol seperti apa Pak? Mengontrol kinerja dari tim. Karena direktur itu adalah merupakan pimpinan, adalah tugas pimpinan perguruan tinggi. Kalau di Politeknik namanya direktur, kalau di Universitas Sekolah Tinggi namanya rektor. Rektor ya. Ya, kalau di Politeknik itu namanya direktur. Nah, tugasnya adalah bagaimana melaksanakan sehingga aktivitas pelaksanaan pendidikan tinggi khususnya di Politeknik itu bisa berjalan. Sehingga tugasnya adalah bagaimana memberikan jaminan bahwa pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar yang ada di kampus itu harus berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik yang seperti apa Pak? Kan jadi kan di Politeknik Sriwijaya ini pasti ada sesuai kinerjanya. Ya. Nah, jadi itu berjalan yang baik seperti apa kira-kira? Berjalan yang baik itu tentu saja bahwa sesuai dengan kaidah dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh negara dalam hal Kementerian Pendidikan Tinggi yang dituangkan di dalam undang-undang, itu ada peraturan pemerintah, ada keputusan menteri, termasuk di dalamnya adalah bagaimana pelaksanaan sesuai dengan tuntutan dunia kerja terhadap lulusannya. Itu berkaitan dengan bagaimana kurikulum yang disiapkan sehingga dalam proses pembelajarannya memang betul kurikulum ini akan memberi cerminan atau gambaran bahwa lulusan nanti setelah mengikuti kegiatan itu akan sesuai dengan kebutuhan industri. Saat ini bahkan ada namanya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Itu menjadi rujukan lulusan yang nanti adalah luaran lulusan itu punya kemampuan tertentu sesuai dengan levelnya. Ada di dalam kajian itu ada 9 level nantinya. Dan cara menyampaikan untuk memenuhi ke 9 level itu ada melalui jalur akademik, ada jalur profesi, pengalaman kerja, dan itu semuanya terstandarkan melalui KKN. Nah Pak, tadi kan Bapak bilang ada 9 level ya Pak. Itu 9 level yang seperti apa Pak? Kalau boleh tahu. 9 level yang dimaksud itu adalah jenjang kemampuan, level kemampuan. Kalau untuk Politeknik, lulusan Diploma 3 dan Sarjana Penerapan itu 5 dan 6. 5 dan 6 Level ya. 5 dan 6 kalau kita kan bisa untuk diplomanya. Diploma Tiga. D3. Ya, kemudian 5 dan 6. Kemudian nanti kalau misalnya S2 itu pada posisi dan seterusnya sampai dengan level 9. Kalau level 9 itu doktor. Termasuk di dalamnya adalah yang jalur profesi, pengalaman kerja nanti ukur kemampuannya ya dengan tangan menteri. Perpanjangan tangan dari menteri. Ya. Betul, untuk melaksanakan pendidikan. Jadi semua aktivitas harus ada jaminan dari direktur bahwa ini bisa berjalan dengan baik. Mulai dari waktu pembelajaran, sarana prasarana itu harus tanggung jawab direktur. Bagaimana sarana prasarana itu tersedia. Kemudian dengan ada sarana prasarana tersedia, tentu kurikulumnya harus terupdate. Diupdate terus, ada revisi kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja. Sehingga dalam implementasinya, samping sarana prasarana, kurikulumnya untuk proses pembelajaran, kemudian tak kalah penting adalah SDM. Jadi tugas direktur bagaimana menyiapkan SDM yang mumpuni, yang mampu untuk mengantarkan lulusan bisa diterima di dunia kerja. Tentu saja ini menjadi program direktur, meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan kualitas sarana prasarana, baik bengkel maupun laboratorium, termasuk di situ adalah melakukan upgrade
fasilitas sarana prasarana, baik itu sarana lab, bengkel maupun mengupgrade staf SDM-nya, dosen dalam hal ini maupun teknisi dan instruktur. Tak kalah pentingnya adalah tugas itu bagaimana melakukan hubungan kerjasama dengan pihak luar. Ya, baik itu stakeholder, dunia industri, pemerintah, lembaga-lembaga, industri baik itu di regional maupun internasional. Kerjasama itu menjadi penting. Itu tujuannya adalah untuk di situ untuk mendapat pengakuan eksistensi. Selain tugas pimpinan perguruan tinggi adalah memberi jaminan bahwa lembaga ini dipercaya oleh masyarakat. Dipercaya masyarakat itu bentuknya satu, bisa akreditasi. Bisa itu kita lakukan, kita menggunakan ISO seperti kita sekarang NQA, ya National Qualification, itu yang kita melakukan dapat dari NQA, itu ISO 9001/2008. Ya. Sampai sekarang kita seluruh unit kita sudah mendapatkan itu. Kemudian iya, semua kita sudah makanya kita berlabel hologram ISO 91. Artinya manajemen kita sudah berstandar internasional, dapat akreditasi akhir tahun lalu ya, 2015 itu akreditasi institusi kita ini terakreditasi B sama lain industri juga B ya, jadi institusi kita sudah terakreditasi B, kemudian program studi sudah terakreditasi semua, bahkan seluruh unit bagian sudah melaksanakan manajemen ISO 9001/2008. Nah, jadi kan sudah Bapak jelaskan tadi, tapi ada nggak sih Pak kesulitan yang Bapak hadapi selama menjalankannya? Oh, dalam pelaksanaan tugas pelaksanaan tugasnya. Oh, tentu saja. Kalau masalah kesulitan sudah pasti ada, ya kan? Seperti apa Pak? Misalnya begini, kesulitan itu dalam artian begini, sebetulnya bukan kesulitan, sebetulnya itu tantangan. Tantangan. Ya, sebetulnya bukan kesulitan. Kalau kesulitan nggak ada lah yang sulit ya. Karena Pak pikir begini, setiap masalah yang dihadapi, sepanjang itu kita melakukannya dengan ikhlas semata-mata untuk perbaikan, dengan membangun nilai-nilai kejujuran, karena jujur dengan diri sendiri itu adalah modal awal untuk benar melangkah berikutnya. Untuk sukses ke depannya. Iya betul, makanya harus jujur. Kita jujur dengan diri sendiri. Kalau ada adik mahasiswa memberi penilaian, saya jujur, saya ini kemampuan saya cuma segini, ya kan? Berarti saya harus melakukan A, B, C, dan D. Tapi kalau ada adik tidak jujur nilai adik sendiri, saya ini padahal kemampuan kita belum pada posisi itu, rasa kita menempatkan kita posisi lebih tinggi, sehingga start untuk berikutnya kita salah. Ya kan? Karena kita menganggapnya posisi lebih tinggi ya. Posisi lebih tinggi, pada faktanya tidak demikian, sehingga langkah berikutnya salah kan. Makanya jujur dengan diri sendiri, termasuk dalam hal ini jujur dalam memberi penilaian terhadap internal institusi, maka start awal untuk melakukan perbaikan ke depan. Kalau memberi penilaian ke dalam internal, satu. Kemudian tugas pimpinan perguruan tinggi tadi salah satunya adalah melakukan evaluasi. Evaluasi ya, selalu bagaimana itu. Ya, satu mensinergikan seluruh unit bagian jurusan, kemudian melakukan evaluasi internal, dan kita sudah melakukan ada namanya sistem penjamin mutu internal SPMI kita, kemudian ada SPI sistem pengendali internal, kemudian juga kita ada juga senat untuk melakukan senat akademik kita berkaitan dengan masalah akademik. Ya. Jadi senat yang melakukannya itu Pak? Ya, senat itu adalah lembaga normatif, jadi berkaitan dengan masalah norma, tentu saja itu senat, baik aturan yang ada di dalam kampus ditetapkan bersama dengan kota senat. Nah, kemudian tantangan tadi, kesulitan, tadi kan ini kesulitan. Kesulitan sederhana. Kesulitan adalah membangun sumber daya manusia. Membangun sumber daya manusia. Yang paling sulit itu adalah membangun sumber daya manusia. Kenapa Pak Bapak bisa mengatakan membangun sumber daya manusia? Karena begini, sumber daya manusia itu karena melekat dengan karakter personal, melekat dengan motivasi individu, dan melekat dengan situasi lingkungan. Situasi lingkungan di mana kita berada. Betul, termasuk di lingkungan kita. Apakah lingkungan kita ini memang betul-betul gandrung dengan riset penelitian, maka kita akan
membaur dengan orang-orang riset penelitian. Ada pepatah menyatakan kita gabung dengan kita di lingkungan apa kan ada istilahnya kita kan ada apa pepatah apa ini kalau kita gabung dengan apa ini kambing ngembek begitu ya. Dan fakta walaupun itu tidak baik untuk menjadi analogi, tetapi bahwa itu faktanya. Yang sulit adalah berkaitan dengan meningkatkan motivasi SDM. Ya, karena motivasi individu masing-masing berbeda, tentu punya orientasi tersendiri, karena berkaitan dengan karakter, latar belakang budaya juga berperan di dalamnya. Karena kan juga dari karakter dari diri masing-masing dulu kan Pak. Ya tentu, ya. Bahwa organisasi politeknik ini ingin untuk meningkatkan peningkatan baik itu kompetensi, komitmen, termasuk untuk bahwa dalam kepemimpinan ini untuk meningkatkan karir para karyawan dan dosen. Tapi tidak hanya bisa dilakukan oleh unsur manajemen, tetapi itu juga harus dilakukan bersama-sama. Itu salah satu tantangannya, kesulitannya. Tentu itu bukan menjadi hambatan sebetulnya dengan berbagai cara yang kita lakukan. Satu, bagaimana meningkatkan pengembangan SDM. Kita mencoba memberi insentif atau bantuan bagi karyawan, dosen, teknisi, instruktur untuk meningkatkan pendidikan lanjutnya dengan memberi bantuan yang seperti apa Pak? Uang kuliah sampai tamat. Jadi bagi staf, karyawan, dosen, instruktur dan teknisi yang ingin melanjutkan pendidikan tidak dapat beasiswa dari BPPS misalnya, tidak mendapat beasiswa dari lain, maka itu didanai oleh institusi. Itu salah satu intervensi yang kita lakukan. Yang kedua, kita menyediakan fasilitas berkaitan dengan pemanfaatan IT. Kita bandwidth-nya kita perlebar dengan membuka akses untuk semua, bukan saja pada dosen karyawan, tetapi juga melibatkan mahasiswa, bahkan pada masyarakat. Itu salah satu yang kita lakukan. Kemudian juga yang kita lakukan adalah meningkatkan performa peralatan sarana prasarana. Nah, itu yang kita lakukan. Kemudian juga kesulitannya adalah bahwa kita mengalami ada kesulitan kita berkaitan dengan manakala kita bekerja sama dengan asing. Belum semua komunitas yang ada itu mumpuni bahasa Inggrisnya, sehingga ini menjadi kendala tersendiri bagi kita untuk melakukan kolaborasi dengan pihak asing. Tentu saja ini menjadi kendala tersendiri, walaupun sebetulnya itu bukan masalah sebetulnya sepanjang kita mau. Nah, itu salah satu kendalanya. Yang lain-lain saya kira tidak ada. Ya, untuk dalam pelaksanaan lebih kurang 2 periode ini jadi direktur, saya enjoy melakukannya. Saya lihat ada adik mahasiswa juga happy, ya kan? Happy dalam artian tanda kutip happy dalam nuansa akademik. Happy dalam nuansa akademik itu maksudnya adalah setiap kegiatan mahasiswa itu dikelola oleh mahasiswa, kehadiran lingkungan, tamu undangan juga hadir, kemeriahan juga kelihatan, diskusinya juga terjadi, gitu kan? Ya, itu yang saya lihat yang dari aspek mahasiswa. Jadi sebagai tantangan Pak ya, bukan sebagai kesulitan. Nah Pak, tadi kan sudah mulai dari tanggung jawab, kesulitan. Nah, jadi sekarang bagaimana sih perasaan Bapak selama menjabat di 2 periode ini? Perasaan saya? Ya, perasaan dari Bapak sendiri. Kalau perasaan saya biasa-biasa saja sebetulnya. Kalau menyangkut masalah perasaan biasa-biasa saja, karena tidak ada hal yang luar biasa dengan kapasitas saya sebagai direktur. Karena saya lihat begini, yang ada sekarang perasaan saya adalah bahwa komunitas yang ada di lingkungan Polri itu bahu-membahu untuk melakukan perbaikan institusi ini. Mulai dari proses akreditasinya, keterlibatan mahasiswa, keterlibatan para alumni, keterlibatan stakeholder dunia industri, termasuk pemangku kepentingan dalam ini mulai dari ketua jurusan atau program studi, staf administrasi, bahkan sampai dengan helper itu melakukan tugasnya masing-masing dengan tujuan yang sama. Saya melihat itu. Kalau masalah perasaan, saya bangga. Saya bangga dengan komunitas yang ada. Bangga dengan komunitas yang ada. Ya. Bagaimana kalau dengan UKM Pak, pandangan Bapak? Ya, termasuk di dalamnya. UKM berjalan, ya kan? Karena saya juga pernah jadi wakil direktur bidang kemahasiswaan. Itu yang saya lihat sekarang yang luar biasa. Satu hal yang saya lihat sekarang, saya bangga dengan itu. Etika mahasiswa kita itu yang menjadi saya bangga
salut betapa menempatkan pada posisi yang benar. Saya tidak melihat ada apa hal-hal yang menurut saya ganjil di sikap mahasiswa kita. Bagaimana sopan santunnya, karena itu menjadi ujung tombak bagi dunia luar. Ya. Sikap itu menjadi penting dalam pelaksanaan. Paling penting dari yang iya. pertama. Kebutuhan akan etika itu menjadi penting. Betapa sekarang kita lihat euforia negara kita sekarang berkaitan dengan masalah etika. Iya kan, itu sampai rapat di Jakarta kan, di Jakarta di gedung DPR itu masalah etika kan. Iya. Nah, betapa strategisnya masalah etika. Nah, saya melihat itu kita di kampus kita cukup terbangun dengan baik, hargaan antar sesama. Tentu saja dari berbagai kegiatan yang kita lakukan di sana sini pasti ada kelemahan, kekurangan tentu saja pasti ada. Manusiawi itu terjadi dan itu selalu dilakukan evaluasi dan diupayakan untuk melakukan perbaikan. Berarti jangan lupa kita tuh selalu berevaluasi ya Pak, jangan lupa selalu berevaluasi seperti itu. Setiap program harus dibarengi evaluasi. Jadi setiap program dilakukan nanti ada evaluasi terhadap capaian program itu, sehingga nanti setiap program dilakukan, oh ini apa sih kekurangan itu dilakukan untuk perbaikan ke depan. Bahkan bukan tidak mungkin dengan evaluasi ini akan memberi rekomendasi untuk melakukan perubahan rencana program ke depan. Jadi perencanaan ke depannya bukan tidak mungkin dengan hasil evaluasi ini memberi rekomendasi untuk dilakukannya perubahan perencanaan ke depannya. Makanya itu terbuka. Jadi Pak, tadi kan sudah soal perasaan tentang komunitas. Tapi ini komunitas dalam arti diri, komunitas itu adalah bagian semua kita, mulai dari sivitas akademika. Mohon diluruskan, komunitas itu adalah sivitas akademika. Nah, kemudian itu menyangkut masalah perasaan saya bahwa saya senang bahwa Politeknik sejak awal saya menjabat yang ikut ujian masuk Politeknik itu 3.000 pas, terasa lebih kurang 3.000. Alhamdulillah sekarang sudah angka yang ujian tertulis di kita sampai 8.000-an. Jadi secara akumulasi jalur MPN, jalur lintas nasional, ya kan? Nah, itu meningkatnya cukup signifikan sampai dengan sekarang. Nah, bahkan enrollment-nya adalah perbandingannya hampir kita ratanya hampir 1 banding 7. Bahkan ada program studi tertentu 1 banding 13. Wow, itu banget, jauh banget. Ya, enggak 1 banding 13. Jadi 13 orang ngetes, 1 yang diterima. Ya, rata kita 1 banding 6, 1 banding 7. Dan kemudian masa saya menjadi direktur bahwa ujian masuk Politeknik itu sudah ujian masuk Politeknik Nasional. Ujiannya bersamaan secara nasional dengan Politeknik lain. Ya kita lakukan saat ini. Alhamdulillah kemudian bidik misi juga sudah banyak. Sudah banyak. Itu ya yang tadi masalah perasaan. Saya lebih senang, lebih bahagia lagi bahwa ada lagi selain yang kita usahakan beasiswa dari berbagai donatur. Belum lama ini kita di bulan Desember kita menandatangani MOU dengan provinsi, dan provinsi akan memberi beasiswa seperti bidik misi juga kepada mahasiswa kita. Mudah-mudahan lebih kurang 400 atau begitu angka persisnya belum keluar, dan itu yang paling membanggakan lagi. Yang paling membanggakan ya Pak. Jadi Pak, selain itu ya Pak, bagaimana pandangan Bapak soal program-program yang ada di Politeknik Negeri Sriwijaya ini, seperti program mahasiswa wirausaha, program kreativitas. Nah, itu apa sih pandangan Bapak secara positifnya? Pandangan saya terhadap kegiatan-kegiatan mahasiswa. Kegiatan mahasiswa, saya melihat cukup bagus, cukup terstruktur, terencana. Saya melihat indikatornya adalah outputnya bahwa setiap event, contoh misalnya UKM UPW, usaha perjalanan wisata, UKM kewirausahaan. Oh, PMW. Ya, program mahasiswa wirausaha. PMW, program mahasiswa usaha misalnya. Itu kita di level nasional kita mendapat peringkat kedua. Itu kan outputnya kan itu. Ya. Artinya dalam prosesnya kita itu benar itu dilakukan. Mulai dari bagaimana merencanakan bisnis plan-nya bagaimana, kemudian dalam implementasinya bagaimana hubungan ke pihak lain, termasuk di dalam implementasi program itu, dan itu semua dinilai. Bahkan kita melibatkan bekerjasama dengan pihak ketiga,
misalnya di Bank Indonesia, misalnya Bank Mandiri, terus Perdana, begitu kan. Nah, ini juga menjadi salah satu indikator bahwa kegiatan kemahasiswaan UKM misalnya itu yang sudah berjalan. Kemudian UKM olahraga misalnya, UKM olahraga itu sudah berjalan rutin sekarang, mulai dari kegiatan-kegiatan per jurusan, kemudian kegiatan-kegiatan antar politeknik, kemudian Porsni kegiatan lomba yang dilakukan di kampus, kemudian keikutsertaan di dalam kegiatan Pomda, pekan olahraga mahasiswa daerah, bahkan sampai dengan Pomnas, mahasiswa Polsri banyak yang ikut terlibat, atau bahkan mahasiswa Polsri juga ikut menjadi timnya Sumatera Selatan. Timnya Sumatera Selatan. Bapomi ya. Jadi tim Bapomi ini mahasiswa Polsri banyak yang tertarik di sana. Artinya kenapa mereka dapat lolos seleksi itu, karena mereka punya kalian lebih. Ya, tentu mereka berprestasi pasti kan. Iyalah dari bidang-bidangnya yang sesuai dengan bidangnya kan. Dan contoh yang baru lalu itu cukup bagus. Kemudian UKM misalnya kita. Iya. UKM apa Pak? Yang kita sekarang UPS ya. WPS Warta Politeknik Sriwijaya ya. WPS misalnya. Saya lihat sekarang sudah sampai kepada edisi ke-7. Dan start awalnya yang saya lihat itu tampilannya hard copy-nya tidak terlalu cantik. Awal keluar pertama, kemudian berjalannya waktu, mulai dari penampilannya, kemudian bahasanya, gambarnya, dari waktu ke waktu sampai ke edisi ke-7 ini, makanya saya katakan itu sudah punya nilai jual. Mulai dari performance-nya, kertasnya, termasuk ini apa? Background. Iya, background, ya tentu saja isi. Makanya tentu perlu ada pembenahan bahasa. Barangkali itu tinggal nanti bahasanya perlu. Bahasanya memang betul-betul yang simple tapi jelas. Bagaimana upaya nanti ditingkatkan dari aspek itu, menyampaikan informasi singkat, jelas dan padat. Oh ya, itu tentu Pak, selalu itu. Nah, tinggal nanti simple gitu. Contoh itu dari BPS kita. Kemudian juga dari UKM HBB misalnya. ABB sudah eksis, sudah jalan sejak lama. Kita bahkan berprestasi-prestasi di berbagai event kita terus dapatkan. Kalau olahraga bahkan Porsni kita 2 kali juara umum. Mudah-mudahan satu periode berikutnya ini menjadi juara umum lagi, sudah bertahan nanti itu kan begitu. Nah ini menjadi penting. Kemudian debat bahasa Inggris, kegiatan-kegiatan IDS ya Pak ya? Ya, debat bahasa Inggris kita selalu masuk nominasi terus. Kemudian bahkan kita dapat juara, bahkan sebagai the best speaker lagi begitu kan. Bukan hanya untuk tatanan politeknik, tetapi kita juga pernah menjadi the best speaker di NWDC, National University Debating Contest. Itu dilakukan oleh kementerian. Ya, kita bertarung di antar universitas berbagai perguruan tinggi yang lain. Dan itu juga di samping itu juga bahwa dari aspek akademik kita juga berprestasi, dan beberapa rekan-rekan kita kan ada mahasiswa kita sudah ikut ajang apa begitu, lomba beton misalnya, berbagai macam lomba yang kita ikuti, dan kita selalu masuk pada ya nominasi finalis ya, seperti itu Pak, karena keikutsertaannya itu kan Pak. Ya betul, karena tentu saja ada pembinaan sebelumnya kan. Ada pembinaan sebelumnya. Jadi Pak, tadi setelah berbincang-bincang ini kan alhamdulillah ya Pak, sudah 2 periode Bapak menjabat ini. Kira-kira ada nggak sih Pak pesan untuk Pak Takwa nanti sebagai Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya ini di tahun 2016, pesan untuk Pak Takwanya sendiri? Pesan untuk Pak Takwa. Ini pesan ya, kalau pesan beda kan. Kalau pesannya satu, jangan pernah berhenti berbuat baik. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Karena perbuatan baik itu tidak pernah sia-sia. Karena perbuatan baik tidak pernah sia-sia. Satu. Contohnya seperti apa itu Pak? Contoh yang saya maksud berbuat baik itu tentu kalau kapasitas sebagai direktur artinya tidak identik dengan, karena dia harus melakukan tupoksinya. Baik itu bahwa pesannya satu, bahwa jangan mengabaikan hal yang kecil. Itu satu. Jangan mengabaikan hal yang kecil, karena hal kecil itu akan berdampak luar biasa. Dampak luar biasa
untuk ke lingkungan sekitarnya. Ya makanya pesannya tadi, jangan mengabaikan hal yang kecil, karena hal yang kecil bisa berdampak luar biasa. Tadi itu pesannya kan? Iya, satu. Nah, kemudian tentu saja yang pesan adalah bahwa dalam kepemimpinan ke depan diharapkan bahwa tetap kompak, menjaga kekompakan semua, menempatkan mahasiswa itu adalah sebagai orang yang harus kita layani. Jadi sebagai direktur kita adalah pelayan, bukan untuk dilayani. Ya, benar. Jadi utamakanlah lebih kepada tidak selalu menggunakan keputusannya sebab menggunakan logika, tetapi gunakanlah sebaiknya begini. Sebaiknya begini. Ya. Bukan. Kalau menggunakan logika berarti salah dan benar. Salah benar. Tapi kan Pak, kebanyakan orang itu lebih menurut apa kata hati dan logika. Nah, itu bagaimana sih pandangan Bapak? Jadi begini, kalau kita menggunakan kata hati dan logika, oke, kalau tentu saja suasana hati itu kan berbeda. Ya, Pada benar. saat suasana hati kita baik, tentu kita akan, pada saat kita menggunakan perasaan hati kita benar. Benar. Pada saat suasana hati batinan kita kurang nyaman, pada saat itu juga akan nanti Salah. oleh karena maka saya katakan, jadi pemimpin, jadi direktur itu berarti satu, jangan selalu menggunakan logika. Jangan selalu menggunakan logika. Ya, jangan selalu menggunakan logika karena harus bijak. Kalau logika gitu kan selalu orientasinya benar dan salah. Sementara kita jadi pemimpin, semua komunitas mulai dari latar belakang yang berbeda, karakter yang berbeda, masing-masing punya kepentingannya. Nah, tentu saja ini harus diakomodir semua. Makanya harus posisi sebaiknya begini. Sebaiknya sehingga nanti memenuhi kebutuhan itu semua. Namun tidak mengabaikan norma-norma akademik. Jadi jangan pernah mengabaikan norma-norma akademi, ya Pak ya. Oh iya. Itu Bukan hanya mengabaikan norma-norma akademik, karena norma akademik harus dilakukan. memang harus dipatuhi. Artinya gitu bahwa kita tidak hanya menggunakan logika, tapi sebaiknya begini, kan kalimatnya sebaiknya, artinya kan itu kan kebijakan. Harus bijaksana nih. Kalau sudah bicara bijak, maka kan gitu. Kalau kita harus bijaksana, harus bijak kita, tidak semata-mata hanya menggunakan logika. Logika itu hanya benar dan salah. Nah, pada saat kita memberi kebijaksanaan tanpa mengabaikan norma-norma akademik, gitu loh. Kita tidak mengabaikan norma-norma akademik. Kalau norma-norma akademik, ingat ya, kalau norma-norma akademik benar itu adalah benar, salah tetap salah. Jadi jangan mentang-mentang benar disalahkan, jangan salah dibenarkan ya Pak. Tidak pada posisi itu. Artinya maknanya logika itu benar dan salah. Logika itu benar dan salah. Kita menggunakan logikanya ini salah deh. Kita tidak bisa melakukan itu. Karena ini yang salah pun harus diakomodir. Ya. Yang salah ini harus dibenar, bukan berarti kita membenarkan sesuatu yang salah. Dia harus dibina, harus diperbaiki, harus disupport dia untuk melakukan perbaikan. Iyalah perbaikan untuk kebenaran itu kan Pak. Betul. Apalagi coba. Apalagi ya, ya nggak apa namanya Pak, nggak enak. Jadi kan sudah 5 Pak ya, 5 pertanyaan. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi ya Pak ya, satu hal, pesan untuk Polsri. Pesan untuk Polsri. Iya, pesan untuk Polsri dan tentunya tak lupa dengan mahasiswanya, dengan mahasiswinya. Pesan untuk Polsri, ya kan? Jangan mudah bangga dengan apa kita dapatkan sekarang. Jangan mudah bangga dengan apa yang kita dapatkan sekarang. Jangan mudah bangga apa yang kita dapatkan sekarang. Kenapa Bapak bilang begitu? Karena ingat nih, tuntutan di luar selalu moving. Saat ini butuhnya nilai tertentu. Besok nilai tertentu plus X. Karena kebutuhan itu berubah. Hari ini dia 50, besok 50 plus 1. Tidak selalu sama ya Pak ya? Karena tuntutan selalu moving, berjalannya waktu. Maka jangan bangga dan jangan mudah puas apa yang kita dapatkan. Jangan bangga dengan apa yang kita dapatkan dan jangan mudah puas dengan apa yang kita dapatkan.
Tak terasa ya Pak, sudah 6 pertanyaan yang ditanyain. Dan apa pesan Bapak tadi? Terus mahasiswanya, pesan saya satu. Nah ya mahasiswanya lupa Saya jadi. dulu untuk mahasiswa. Pesan di mahasiswa. Jangan pernah ketinggalan informasi. Jangan pernah ketinggalan informasi. Alasannya Pak? Alasannya, Ya. orang hebat itu adalah orang yang menguasai informasi. Bagaimana dengan orang yang lebih memahami Pak? Bagaimana? Orang yang lebih memahami. Lebih memahami. Iya, jadi begini Pak. Kan tadi orang hebat jangan pernah ketinggalan informasi. Orang hebat itu adalah orang yang menguasai informasi. Yang menguasai informasi. Nah, Iya. bagaimana dengan orang yang memahami Pak? Orang yang memahami. Iya, Kalau memahami tentu kan. Ya, kalau dia memahami, sudah dia pasti dia akan mencari informasi itu. Orang hebat itu orang yang menguasai informasi, ya kan? Orang hebat itu pasti dia menguasai informasi. Hebat itu adalah orang yang menguasai informasi. Menguasai informasi. Nah, terus bagaimana yang memahami? Ya kalau dia memahami, sudah pasti dia akan mengejar informasi itu. Dia tidak mau ketinggalan dia. Baiklah Pak ya. Dan satu lagi Pak. Oke. Nah, kami kan dari UKM WPS Show. Jadi apa sih Pak pesan pesan yang untuk UKM WPS Show kalau boleh? Pesan Bapak untuk kami di UKM Oke. WPS Show ini. Ya. Untuk UKM, khusus untuk UKM WPS, satu hal. Pesan saya, manakala adik-adik melakukan peliputan, tentu saja bukan hanya untuk meliput orang internal loh. Iya benar. Karena eksistensi kita, tadi kan keeksistensian, eksistensi WPS, manakala orang melihat, wah bagus ini informasinya, terupdate ini informasinya, kemudian performanya oke, bahasanya pun oke. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan itu? Satu hal, pertama kuasai ini ya, kuasai apa yang akan diwawancarai. Tahu dulu poin-pointer yang harus diwawancarai. Ini pesannya. Poinnya apa? Misalnya ada kegiatan ini. Nah, kegiatan ini poin-poin pentingnya apa sih berkaitan gitu? A, 1, 2, 3, 4. Ini. Jadi sebelum kita menanya, sehingga betul-betul urutan pertanyaan kita Terstruktur ya Pak. terstruktur dengan baik, dan penyajian informasinya nanti akan terstruktur baik juga informasinya. Itu satu kepada pewawancara. Wawancara ya. Ya. Makanya mohon maaf, banyak ini kan jangankan ini, wartawan pun coba dia mewawancari saya, bahasanya beda yang dia tulis. Beda dengan apa yang ditulis dan yang Kan diungkapkan. bahasa saya itu tidak sama dengan bahasanya mereka. Kan gitu logikanya. Tapi yang keluarkan bahasa personal dia di dalamnya. Mestinya bahasa saya itu mengalir begitu, nanti harus sampaikan itu. Bahwa nanti saya menjelaskan sepotong-sepotong bagaimana dia menghubungkan satu item dengan itemnya berikutnya. Itu perannya wawancara. Mungkin nanti ditanya bolak-balik, oh ini maknanya. Nanti itu peran wawancara untuk ke redaksinya. Itu satu. Yang kedua, pertahankan dengan kualitas yang ada. Mulai dari warna, itu pertahankan, itu minimal. Dan halus, yang tak kalah penting lagi adalah bagaimana upaya membuat WPS ini bisa dikirim ke seluruh politeknik. Amin. Dikirim ke seluruh politeknik. Nanti kalau memang itu usulkan anggarannya itu untuk pencetakannya minimal ada 47 atau bahkan mungkin 100 eksemplar. Nanti dikirim tiap pos ke direkturnya. Ke Direktur Politeknik Negeri Jakarta, direkturnya dikirim semua. Itu kenapa Pak? Biar kita bisa menunjukkan, oh ini loh, atau kenapa Pak? Bapak menyarankan dikirim? Kenapa dikirim? Kan tujuan kita kan nyampe informasi. Iya. Ini loh kegiatan kita, gitu loh. Ini kan kegiatan kita sampaikan informasi ke berbagai tempat. Informasi buku yang ada di jurnal kita, jurnal ya? Iya, jurnal. Jurnal kita ini harus dikirim kepada orang lain sehingga orang tahu apa yang kita lakukan. Kita lakukan. Tujuan kita membuat ini kan untuk disampaikan kepada orang, masyarakat banyak. Ya. Nah itu dulu. Yang kedua mungkin
Perlu lagi apa yang kurang-kurang nanti disampaikan ke bidang 3. Bidang 3. Kebutuhannya apa? Sehingga nanti tampilkan bahwa layaknya di sana mungkin bandwidth-nya mungkin tidak langsung bisa, ya kan? Nanti langsung connect ke sekretariat begitu. Apa yang dibutuhkan tolong dilengkapi sehingga betul-betul nanti tampil layaknya para jurnalis-jurnalis yang ada profesional lainnya. Saya berharap itu. Nanti keluar oleh jurnalis dari Politeknik ini yang betul-betul mumpuni gitu. Kita tingkatkan tadi ya bahasanya sedikit, beberapa koreksi Penulisan gitu kata ya. mungkin ya Pak Ya. Penulisan kata. Kemudian update informasi itu menjadi penting. Kadang-kala kita menanya pada saat ini yang disampaikan ini, tapi ada informasi terbaru yang berkaitan dengan itu, yang terbaru itu diambil. Yang terbaru Diambil. Karena kan Anda kan bisa mendapatkan informasi dari PH, bisa kan mendapat ini kapan terbaru gitu kan. Mencari informasi Betul. lagi Pak ya. Ya baiklah Pak, mungkin hanya ini saja. Kami dari UKM WPS Show, maaf mengganggu waktu Bapak sebelumnya. Terima kasih telah berbincang-bincang dengan kami Pak. Ya. Bapak, terima kasih Pak ya. Sama-sama, sukses ya. Ya Pak, saya rasa itulah bincang-bincang saya tadi bersama Pak RD Kusumanto. Jangan lupa pemirsa, nantikan kami kembali di tayang perdana selanjutnya bersama saya dan kru-kru UKM WPS Show. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.